Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Iman Sulaiman. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi dan peristiwa seputar Cianjur dan sekitarnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Dan pemirsa, inilah informasi yang pertama. Pemirsa, Musyawarah Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia atau Musprop IPSI Jawa Barat tahun 2013 berlangsung Sabtu 30 Maret 2013 di Gedung KONI Jawa Barat dengan agenda pemilihan ketua dan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2008-2012. Musprop IPSI Jawa Barat yang berlangsung Sabtu 30 Maret 2013 di Gedung KONI Jawa Barat diikuti 23 pengurus IPSI kabupaten kota di Jawa Barat, salah satunya tampak utusan peserta dari Kabupaten Cianjur yang diikuti Ketua 3 dan Sekretaris Umum sebagai pemegang hak suara. Musprop tersebut dihadiri utusan pengurus besar IPSI, Ketua KONI Jawa Barat, pengurus IPSI Jawa Barat, dan paguron-paguron diikuti peserta dari 23 Pengkab di Jawa Barat. Acara diawali dengan pengucapan janji pesilat, diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan sambutan PLT Ketua IPSI Jawa Barat, Ketua PB IPSI, dan diakhiri sambutan Ketua KONI Jawa Barat. Jalannya Musprop dari pagi hingga pukul 6 sore berjalan dengan mulus setelah seluruh peserta menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2008-2012. Setelah mendengarkan LPJ pengurus sebelumnya, peserta musyawarah pun tak perlu berlama-lama menentukan Ketua IPSI Jawa Barat yang baru dengan mengantongi dukungan 22 Pengkab. Secara otomatis Dadai Hudaya utusan Kabupaten Karawang yang mencalonkan diri secara aklamasi diputuskan sebagai ketua terpilih. Sebagai ketua terpilih periode 2013-2017, Dadai bertekad pada laga 2016 nanti IPSI Jawa Barat harus menjadi juara umum tingkat nasional dengan upaya maksimal, salah satunya meningkatkan silaturahmi dengan Pengkab di Jawa Barat, sekaligus mengevaluasi segala kelebihan dan kekurangannya untuk meningkatkan prestasi para atlet. Tentunya setelah saya terpilih dari Ketua IPSI Jawa Barat, ada target yang punya agenda tersendiri. Yang penting 2014 itu Jawa Barat, 2016 nanti IPSI Jawa Barat harus menjadi ketua juara umum di tingkat nasional. Ya, apa strategi konkretnya, Pak? Oh, nanti kita punya strategi tersendiri karena ini kan belum kita konsolidasikan dengan Pengkab. Insya Allah, pokoknya ke arah sana kita akan maksimalkan. Ya, kalau Bapak mengevaluasi, maaf Pak, kalau mengevaluasi dari kepengurusan sebelumnya apa nih yang akan Bapak tingkatkan? Oh, justru itu. Tadi saya bilang tadi, pertama kita tingkatkan dulu silaturahmi nih ya di Pengkab kabupaten kota se-Jawa Barat. Bagaimana kita bisa melihat di Jawa Barat ini bagaimana Pengkab ini apa kekurangan dan apa kelebihannya. Gitu. Justru untuk meningkatkan ini dalam arti untuk meningkatkan prestasi para atlet tentunya ya. Ya, ada ajakan khusus Pak terkait kepemimpinan Bapak kepada balad-balad di Jawa Barat pada khususnya. Oh ya, itu jelas. Jadi saya pemimpin ini yang harus artinya harus dicintai semua pihak. Artinya semua tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Yang ada cuma satu, persatuan dan kekuatan kita bangun Jawa Barat. Sementara itu, Ade Teguh, salah satu utusan dari Pengkab Cianjur, menuturkan bahwa selain ucapan selamat atas terpilihnya Dadai Hudaya, ia juga berharap kepemimpinan Dadai akan mampu mengangkat pencak silat di Jawa Barat. Selain pencak silat prestasi, juga seni tradisi. Pertama-tama kami dari Pengkab IPSI Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Dadai Hudaya yang telah terpilih menjadi ketua IPSI Kabupaten Jawa Barat. Periode 2013-2015. Dan tentu saja harapan kami bukan hanya dari Cianjur tentunya, ini satu Haji Dadai ini akan dapat lebih memajukan pencak di Jawa Barat. Khususnya ada ketertinggalan di dalam pembinaan pencak yang selama ini kami anggap kurang, yaitu kurangi pembinaan terhadap pencaksilat seni tradisi. Makanya tadi di dalam sidang-sidang di dalam Musprop ini kami menyampaikan peningkatan pembinaan pencaksilat seni tradisi, dan untuk itu
besar harapan kami kepada ketua baru Pak Dada Jugaya. Di penghujung acara usai sambutan perdana dan serah terima dokumen Musprop dari pimpinan sidang, para peserta utusan kabupaten, kota, dan paguron memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, warga RW 02 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah melakukan pemilihan ketua RW secara demokratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Sukamantri pada hari Minggu 31 Maret 2013. Layaknya pemilu kada, ratusan warga RW 02 Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah yang tergabung dari 5 RT mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih ketua RW 02. Calon ketua RW yang akan dipilih oleh warga RW 02 sebanyak 3 orang, diantaranya nomor urut 1 Agus Hildan, nomor urut 2 Ade Badrudin, dan nomor urut 3 Dayat. Pemilihan ketua RW ini berlangsung sejak jam 7 hingga ditutup jam 14. Setelah pemungutan suara ditutup, dilanjutkan dengan sidang rekapitulasi penghitungan suara. Dari jumlah hak pemilih sebanyak 1.700 orang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 696 orang. Hasil dari sidang rekapitulasi pemilihan ketua RW 02 ini, calon nomor urut 1 Agus Hildan meraup 186 suara, calon nomor urut 2 Ade Badrudin meraup 182 suara, dan calon nomor urut 3 Dayat meraup 203 suara. Sementara suara yang tidak sah sebanyak 38. Hasil sidang rekapitulasi tersebut, panitia pemilihan ketua RW 02 menetapkan Dayat sebagai ketua RW 02 terpilih. Ade Sumantri, Kepala Desa Sukamantri, menuturkan bahwa di Desa Sukamantri ini telah lama kekosongan ketua RW untuk memimpin RW 02, hingga aparat Desa Sukamantri bekerja sama dengan Karang Taruna menyelenggarakan pemilihan ketua RW 02. Ini karena memang di sini masyarakat sekarang sudah mengerti masalah demokrasi gitu ya. Jadi untuk ketua RW tidak bisa secara langsung ditunjuk oleh tokoh gitu ya. Maka sekarang ini kami berusaha dengan reng-rengan BPD dan Ketua Karang Taruna untuk melaksanakan secara demokrasi langsung melaksanakan pemilihan ketua RW di sini gitu. Untuk ketua RW yang terpilih nanti Pak, gimana Pak harapan Bapak? Harapan Bapak yang nantinya ketua RW terpilih definitif nantinya inginnya jadi punya rencana atau program untuk memajukan pembangunan atau pelayanan terbaik di wilayah masing-masing gitu. Jadi kalau dulu kan ketua RW itu tukcing lah gitu ya, dibentuk cicing gitu ya. Makanya sekarang dengan dipilihnya oleh masyarakat, maka mudah-mudahan ketua RW terpilih bisa mendorong supaya dia berkeinginan memajukan wilayah tersebut. Dengan adanya pemilihan ketua RW secara demokratis ini, diharapkan bisa mendapat ketua RW yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, BMC Cianjur melakukan bakti sosial dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-7 bertempat di Panti Asuhan Aisyah Islamic Center pada hari Jumat 29 Maret 2013 kemarin. Selain baksos, mereka pun melakukan kegiatan positif lainnya bertujuan merubah pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan klub motor di Cianjur. Tanggal 29 Maret 2013 kemarin, dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7 yang jatuh pada tanggal 26 Maret 2013 yang lalu, Brigade Motor Community Cianjur atau yang lebih dikenal dengan nama singkatnya BMC Cianjur melaksanakan kegiatan bakti sosial ke Panti Asuhan Aisyah Islamic Center di Jalan Dr. Muwardi nomor 102A Bepas, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Puluhan anggota klub motor ini tiba di Panti Asuhan sekitar pukul 4 sore menggunakan 50 kendaraan bermotor beranggotakan kurang lebih 100 orang. Kedatangan mereka langsung disambut pihak Panti Asuhan dan tanpa basa-basi mereka langsung mengizinkan para anggota klub motor ini memasuki sebuah ruangan yang telah disiapkan pihak Panti Asuhan. Di dalamnya mereka bergabung dengan anak-anak Panti Asuhan Aisyah, terdapat 42 putri dan 10 orang putra. Acara berlangsung hikmat dan aman.
Pemberian bantuan dilakukan secara simbolis oleh para panitia kegiatan kepada pihak panti asuhan yang langsung diterima oleh ketua panti asuhan. Barang yang diberikan berupa baju layak pakai dan sejumlah uang tunai. Ibu Aisyah selaku pimpinan panti asuhan Aisyah menuturkan bahwa pihaknya sangat senang dan bangga dengan apa yang dilakukan oleh para anggota klub motor ini. Karena menurut dia, sekarang ini jarang ada pemuda yang saling peduli pada sesamanya dan ini ternyata dapat dibuktikan oleh para anggota klub motor PMC Cianjur. Tanggapan Ibu mengenai acara ini bagaimana? Sangat positif. Selama ini geng motor itu kan terkenalnya ugal-ugalan ya. Tapi dengan adanya Baksos, mudah-mudahan kalaupun ada yang begitu misalnya secara pribadi, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada BMC yang sudah peduli dengan kami, peduli dengan pesantren, peduli dengan panti asuhan. Mudah-mudahan BMC semuanya sehat, sejahtera. Anggotanya semuanya soleh semua, solehah semua, insya Allah. Harapan Ibu ke depan setelah mengenai acara kunjungan pertama, bukan kunjungan terakhir, maaf. Ini kunjungan yang pertama dan selanjutnya kami menanti hubungan silaturahmi tetap terjaga. Kan kita selalu saling mendoakan lah insya Allah. Di tempat terpisah, Ridwan Komarudin Syah selaku Ketua Panitia Kegiatan menuturkan bahwa selain bakti sosial, pihaknya pun sudah melakukan kegiatan positif lainnya seperti melakukan jumsi di sekitar kota Cianjur, salat Jumat bersama di Masjid Agung, dan lain-lainnya. Pak, bisa dijelaskan agenda kegiatan hari ini apa aja? Agenda hari ini tadi jumsi di Masjid Agung Cianjur dan sholat bareng bersama di Masjid Agung Cianjur, terus konvoy bareng sekitar wilayah Kabupaten Cianjur, dan baksos di Yayasan Islamic Center Yatim Piatu Islamic Center. Ini dalam rangka apa ini acara ini? Dalam rangka HUT BMC yang ke-7. Untuk jumlah peserta tadi? Tadi 100 motor. Dari berapa orang? Dari dikali 2 berarti 200 motor. 200 orang? 200 orang. 200 orang. 100 motor 200 orang. Ya, agenda ke depan selain ini apa? Agenda ke depan mungkin besok acara puncak di Cipanas mengadakan acara musik, hiburan, dan nanti ke depannya lagi mungkin ada sosialisasi untuk program-program dan baksos lagi insya Allah. Diharapkan kedepannya para kelompok klub motor lainnya khususnya di Kabupaten Cianjur bisa mencontoh hal serupa yang dilakukan anggota klub BMC Cianjur ini. Jangan lagi terjadi hal-hal negatif yang muncul dari keberadaan oknum anggota klub motor yang selama ini marak diberitakan melakukan berbagai kegiatan negatif, seperti saling menyerang anggota klub motor lainnya, melukai masyarakat sipil tanpa sebab yang jelas, ataupun sampai melakukan pencurian. Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih tetap setia di Warta Cianjur. Tim bulu tangkis putra-putri dari Kecamatan Warung Kondang melakukan latihan secara rutin mempersiapkan lomba O2SN tingkat provinsi. Tim bulu tangkis putra-putri Kecamatan Warung Kondang yang menjuarai lomba O2SN tingkat Kabupaten Cianjur yaitu M. Hadi yang berasal dari SDN Jambu Dipa 1 dan Nabila yang berasal dari SDN Karang Pawitan melakukan latihan secara rutin untuk persiapan lomba O2SN tingkat provinsi nanti. M. Hadi dan Nabila melakukan latihan fisik dan teknik dalam bermain bulu tangkis dilatih oleh pelatih khusus. Muhammad Mulia Sasmita, Kepala SDN Jambu Dipa 1 menuturkan bahwa ia sedang mempersiapkan anak didiknya untuk menghadapi lomba O2SN tingkat provinsi nanti. M. Hadi dan Nabila dilatih seminggu 3 kali, yaitu hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Sementara untuk kejuaraan O2SN tingkat provinsi nanti, ia menargetkan minimal menembus 4 besar. Kami siap sedang mempersiapkan anak untuk menghadapi tingkat provinsi itu dengan cara berlatih ya, setiap hari Selasa dan Sabtu, ya, Selasa, Sabtu, Minggu. Mungkin Bu, harapan Bapak nih Pak di tingkat provinsi nanti gimana Bu? Ya mudah-mudahan anak kami bisa masuk kepada ya minimal 10 besar lah. Maksimal jadi juara kan ya? Ya juara itu maksimalnya. Terus saya perasaan Bapak sendiri setelah jadi juara nih Pak di tingkat kabupaten yang dilaksanakan sidang barang kemarin gimana Pak?
merasa bangga ya karena kami jadi mungkin ini anak kelas 4 anaknya itu dan perjuangannya bukan main pada waktu itu ya kami merasa sangat bangga ya. Dengan dilaksanakannya latihan rutin diharapkan tim bulu tangkis dari Kecamatan Warung Kondang yang menjadi duta dari Kabupaten Cianjur bisa menampilkan yang terbaik di tingkat provinsi. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Silaturahmi masa berakhirnya kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama yang dimulai tanggal 1 sampai dengan 30 Maret 2013 diselenggarakan kegiatan festival dan lomba qosidah marawis serta pembagian sembako kepada warga masyarakat Kecamatan Cipanas dan Pacet Kabupaten Cianjur bertempat di Desa Sukatani. Kamis 28 Maret 2013 dalam rangka pengenalan kuliah kerja nyata Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Ponpes Al-Riyad Cipanas dan SMK Pacet Desa Sukatani diselenggarakan acara Liwat Akbar, lomba kasidah marawis, dan pembagian sembako bagi kaum duafa warga masyarakat Desa Sukatani. Kiai Haji Pipin Arifin Dekan 3 Stainu Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan kuliah kerja nyata selama 1 bulan dari mulai tanggal 1 sampai 30 Maret 2013 berlangsung di 3 wilayah kecamatan yaitu Cipanas, Pacet, dan Cugenang meliputi 4 desa bertujuan mengenalkan keberadaan perguruan tinggi Stainu Kabupaten Cianjur. Para mahasiswa selama 30 hari KKN sudah merampungkan program yaitu melaksanakan pengecatan pos ronda, masjid, madrasah. Jadi ada kemasyarakatan dan ada keagamaan. Kemudian bidang manajemennya juga melakukan pelatihan remaja masjid, pelatihan administrasi pengurus yang dilakukan yang kerjasama antara KKN dengan penerangan agama Islam Kemenag Kabupaten Cianjur. Sasarannya para ketua DKM yang mengelola langsung masalah masjid. Kemudian selanjutnya bakti sosial, para mahasiswa kerjasama dengan sponsor perusahaan PT Jarum Indonesia melakukan bakti sosial yaitu pemberian sembako kepada 100 orang kaum duafa. Kemudian bidang seni, para mahasiswa KKN melaksanakan festival seni religi yaitu nasyid, qosidah, kemudian marawis. Selanjutnya juga para mahasiswa KKN melaksanakan pesta rakyat yaitu berupa parade liwet yang diikuti oleh 58 kelompok yang diikuti oleh ibu-ibu PKK, kemudian para pemuda dari 4 desa. Pembagian sembako ke warga masyarakat Desa Sukatani, Kecamatan Pacet dilakukan oleh panitia. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, Bupati Cianjur menghadiri pelantikan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur masa bakti periode 2013-2018, Rabu 20 Maret 2013 bertempat di Gedung Balai Rancage Cianjur bersamaan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-41. Di hari jadinya yang ke-41, tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur merayakannya Rabu 20 Maret 2013 yang berlangsung di Balai Rancage yang diawali dengan pelantikan pengurus periode 2013-2018. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Cianjur, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, unsur Muspida, para kepala OPD, para camat, para ketua tim penggerak PKK Kecamatan, serta tamu undangan lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur mengatakan organisasinya hingga saat ini berkonsentrasi terhadap penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, PKDRT Kabupaten Cianjur kini menjuarai tingkat provinsi. Bu, bagaimana evaluasi perjalanan 1 tahun PKK Kabupaten Cianjur? Alhamdulillah selama 41 tahun ini bahwa ternyata tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur, terutama PKK untuk seluruh Indonesia, masyarakat itu memahami bahwasanya ada gerakan-gerakan yang timbul dari bawah, yang mana hal ini harus dipahami oleh masyarakat dan sekarang sudah dipahami dan insya Allah bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Cianjur. Ya, sudah dikenal lah istilahnya ya, sudah dipahami, sudah dikenal. Hanya mungkin
ada yang belum melaksanakan secara baik gitu kira-kira. Ya, apa sih Bu target yang masih greget program kerja 2013-18 ini Bu? Ya itu diantaranya kebetulan Kabupaten Cianjur adalah mendapatkan 300 KDRT, itu adalah bagian daripada program kami yang mana kita bukan hanya melaksanakan 10 program PKK saja, tetapi sekarang kita sedang berkaitan dengan masalah-masalah tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Bupati dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikannya. Ia berharap organisasi tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur dapat lebih mendukung dan mensukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Pihaknya mengakui Pemkab Cianjur telah menganggarkan insentif untuk tim penggerak PKK hingga tingkat desa. Pemerintah daerah itu banyak hal-hal yang sudah diberikan kepada tim penggerak PKK, diantaranya tim penggerak PKK Kabupaten Cianjur sudah diberikan insentif dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT, dan alhamdulillah dengan diberikan insentif ini mereka bisa lebih meningkatkan kinerja tim penggerak PKK ini. Ya, menurut pengamatan Bapak atau evaluasi 1 tahun ke belakang apa nih Pak yang belum tercapai? Sebetulnya kegiatan-kegiatan itu sudah banyak dan keberhasilan pun sudah banyak, dan ini ternyata dari hasil lomba-lomba itu bukan di tingkat kabupaten saja, ternyata di tingkat provinsi juga sudah berhasil. Ada yang juara pertama, ada yang juara kedua, paling tidak juara harapan. Ya, kabarnya akan memberikan hadiah umroh Pak bagi pengurus terlama. Insya Allah kalau ada dananya, barangkali yang baik itu akan berikan bantuan ya, untuk motivasi mereka. Usai memberikan sambutannya, Bupati Cianjur memotong tumpeng menandai tanda syukurnya di hari jadinya TP PKK yang ke-41 yang kemudian diserahkan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Rosdiana Mukhtar Soleh, diakhiri dengan penyerahan penghargaan Bupati kepada para kader PKK. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih masih tetap setia di Warta Cianjur. Panitia bersama Yayasan Cindep dan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur Selasa 26 Maret 2013 menggelar tablik akbar yang menghadirkan penceramah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang lebih akrab dipanggil UJ, bertempat di Masjid Agung Cianjur. Yayasan Cindep dan DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur Selasa 26 Maret 2013 menggelar tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang lebih akrab dipanggil UJ. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Agung Cianjur, diawali dengan lantunan sholawat Nabi, diikuti pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketua Yayasan Cindep Dodi Imron Khalid berkesempatan memberikan sambutannya sekaligus menyampaikan visi misi yayasan yang dipimpinnya di hadapan ribuan jamaah yang telah memenuhi bagian dalam maupun luar masjid. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kemenak dan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur menyerahkan bantuan modal dari Cindep secara simbolis, dilanjutkan penyerahan kartu asuransi program Sehati. Sementara itu, ribuan jamaah yang telah menunggu kehadiran UJ sejak maghrib diuji kesabarannya karena UJ hadir terlambat, sehingga tausiah yang sedianya tunggal pun diawali penceramah dari Cianjur. Akhirnya UJ yang sudah ditunggu-tunggu pun hadir di tengah-tengah jamaah. Menurut Ketua Yayasan Cindep Dodi Imron Khalid, kegiatan ini merupakan salah satu program Cindep yang telah diagendakan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan untuk syiar Islam dalam rangka pemahaman Islam untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembangunan karakter bermartabat. Jadi mungkin ini termasuk salah satu program Cindep. Jadi memang ketika itu waktu kita berjanji di majlis di Ranca Bali, kita kan mengingatkan bahwa setiap 3 bulan sekali kita akan melaksanakan tablik akbar. Ini barangkali realisasi yang kita janjikan pada 3 bulan yang lalu. Dan tentunya kalau saya melihat antusias masyarakat seperti ini, insya Allah mungkin nanti kita juga akan mencoba mengambil mubalik yang lain dari Jakarta. Ini tentunya dalam rangka syiar Islam. Jadi bukan untuk apa-apa. Ini betul-betul lillahi ta'ala dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap Quran, terhadap Allah, dan seperti yang saya katakan di muka pada saat sambutan, memang Cindep berkeinginan membangun karakter yang bermartabat. Apa yang bermartabat? Tentunya yang akhlakul karimah. Inilah kira-kira mediasi dalam rangka memperbaiki akhlak orang, akhlak pemuda. Dengan pengajian, ya, dapat pembelajaran, dapat ilmu, insya Allah hatinya akan baik, akhlaknya akan baik,
akhlaknya akan baik, tentunya dia akan bertanggungjawab. Ketika dia jadi apapun juga, dia akan menjadi manusia yang bertanggung jawab, manusia berkualitas, manusia yang punya wawasan ke depan. Memang itu salah satu visi dan misi dari Cindep. Ya. Kemudian ada pesan khusus Pak kepada masyarakat Cianjur, kepada panitia juga mungkin. Saya menyambut gembira, luar biasa. Ini suatu hal yang di luar dugaan. Kepada panitia, PKP MRI dan Cindep, saya ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir begitu banyak dengan sabar menunggu keterlambatan Ustaz Jepri. Setibanya di Masjid Agung, UJ pun disambut dan dielulukan jamaah. Dengan gaya mudanya, mubalik kondang ini mengenakan setelan jeans dibalut gamis putih. Langsung menyapa jamaah yang telah menunggunya dan tidak berbasa-basi, UJ pun menyampaikan tausiah hingga menjelang tengah malam. Jawabannya satu, minta berkah. Mohon maaf lahir batin, si Jepri mah nggak punya berkah. Jelas? Jelas? Ibu, hadis Arba'in Syarah An-Nawawi yang nggak boleh hadir tangan. Oke, yang nggak boleh. Sekarang ujian kalian, bawa pakai imam. Imamnya dia lagi aja. Emang nggak ada imam yang lain? Udah duduk lagi ya, duduk lagi. Ceramah yang disajikan selama 60 menit ini rupanya masih menyimpan penasaran. Para jamaah pun segera berebut mengejar sang ustadz hanya sekedar untuk bersalaman dengan sang idola. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, keberadaan kelompok belajar mengajar yatim piatu dan du'afa Qurrata A'yun yang berlokasi di Kampung Cirumput, RT 03 RW 04, Desa Cirumput, kehadirannya ditunggu oleh masyarakat setempat. Rabu 27 Maret 2013, Ketua MUI Kabupaten Cianjur selaku pendiri KBM Qurratu A'yun didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur tiba di lokasi kelompok belajar mengajar yatim piatu dan du'afa langsung menuju lokasi peletakan batu pertama, persis berada di samping Masjid As-Sa'adah, Kampung Cirumput RT 03 RW 04. Rombongan MUI dan Kantor Pertanahan disambut dengan sholawat yang dilantunkan para santri KBM Qurrata A'yun diikuti pembacaan kalam ilahi. Di lokasi acara, hadir perwakilan Kecamatan Cugenang, Kepala Desa Cirumput, tokoh masyarakat sekitar, orang tua santri, dan para santri itu sendiri. Ketua KBM Qurrata A'yun, Muhammad Darajat Supriyatna SH, sekaligus panitia pembangunan, mengawali sambutan selaku tuan rumah, diikuti sambutan pendiri KBM Qurrata A'yun, Udiyatno Setiabudi. Usai memberikan sambutan, Udiyatno bersama istri menyerahkan santunan secara simbolis kepada perwakilan kaum yatim piatu dan kaum du'afa. Berkaitan dengan rencana perluasan dan pembangunan sarana prasarana serta fasilitas lainnya, Udiyatno yang juga Kepala Kantor Pertanahan ini berharap bahwa fasilitas yang memadai, anak-anak asuhnya akan mampu terbebas dari buta huruf Al-Quran. Apa yang melatar belakangi atau memotivasi Bapak sebagai pembina dalam rangka pembinaan umat di Desa Cirumput ini? Saya ingin Cianjur ini menjadi Cianjur yang punya martabat yang tinggi. Oleh karenanya, Al-Quran inilah menjadi satu-satunya manusia menjadi martabat yang tinggi. Tidak ada lain orang yang bisa meninggikan derajatnya adalah dengan Al-Quran. Dengan kita pandai membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, tentunya di dalam aplikasi kepada masyarakat, dalam rangka kinerja masing-masing tentunya, kalau berpatokan kepada Al-Quran semuanya akan beres, semuanya akan selesai, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Rencananya pembangunan ini untuk fungsinya apa saja Pak? Fungsinya yang pertama adalah membina anak-anak dalam rangka memberantas buta huruf Islam, memberantas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, untuk membina pembinaan dalam rangka nanti sebelum dia memahami tentang teknologi, paham tentang Al-Quran. Sebagai Ketua MUI, Kiai Haji Abdul Halim sangat mendukung rencana pembangunan gedung kelompok belajar mengajar Qurrata A'yun yang dikhususkan untuk menampung para santri, yatim piatu dan du'afa yang akan dicetak menjadi para penghafal Al-Quran. Menurut pandangan saya pribadi sebagai ketua atau juga barangkali semua umat Islam
akan sangat bergembira dan mendukung adanya pembangunan sedang dilaksanakan sekarang ini, karena hal ini sangat potensial, sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam ini termasuk salah satu usaha dalam melaksanakan Perda 12. Pikir gerbang marhamah itu harus dimulai ya dari pendidikan itu dari sejak kecil dalam rangka membangun karakter atau tabiat manusia ini harus pendidikan. Kalau orang diberi pendidikan pembacaan Al-Quran itu akan mulai lunak hatinya akan mulai lunak dan selalu dia akan menerima nasihat dari siapa. Yang berarti pembangunan ini sangat penting. Untuk itu sampai saya jauh ini kan saya datang ke situ ya karena saya rasa sangat penting. Di penghujung acara, Ketua MUI berkenan meletakkan batu pertama pembangunan sarana pembelajaran, diikuti pendiri KBM Kurota Ayun dan Kepala Desa Cirumput. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Warta Cianjur untuk edisi Selasa 2 April 2013. Saya Iman Sulaiman beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.